Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Kita jumpa lagi dalam Lintas Magota edisi hari ini, Sabtu 22 Februari 2025 bersama saya Jihan Umar. Kita masuk ke informasi dari RRI Manado menjadi awal dari kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota hari ini. Meskipun ada efisiensi anggaran, Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sulawesi Utara terus melakukan perbaikan dan pekerjaan guna meminimalisir angka kecelakaan kendaraan bermotor. Aktivitas penambalan jalan berlubang di ruas jalan Interchange Manado telah dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sulawesi Utara. Penambalan jalan dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pengguna jalan yang melintas. Sejak pekan yang lalu dari pantauan di lokasi, petugas BPJN terlihat memperbaiki jalan berlubang menggunakan aspal dan mesin kompaktor kecil serta mesin pemotong. Penambalan jalan yang dilakukan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang melintas serta untuk meminimalisir agar tidak terjadi kecelakaan. Hal ini dikatakan Kepala Balai BPJN Sulawesi Utara, Hendiana. Di dalam kondisi keterbatasan tapi kita tetap melaksanakan pelayanan kita untuk bisa memberikan jalan yang berkeselamatan dan aman. Tidak, kita akan seluruh lubang kita inventaris, kita akan laksanakan secara bertahap penutupan. Dan kita juga menggunakan alat-alat yang kita punya, gitu kan, maksudnya manusia yang kita punya dan juga material yang tersedia, stok material yang ada. Meskipun adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pihak BPJN Sulawesi Utara akan tetap melakukan pemeliharaan di semua jalan nasional se-Sulawesi Utara. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia. Kebijakan pemerintah RI membantu kemudahan kepemilikan rumah, telah membangkitkan kembali bisnis perumahan properti di tahun 2025 ini keluar dari kelesuan. Bisnis properti Sulawesi Utara anjlok ketika pandemi dengan 70% kredit macet, yaitu hanya 30% yang mampu membayar angsuran rumah. Kondisi itu berdampak ke semua pihak, perbankan, pengembang dan konsumen sendiri yang kehilangan daya beli. Di masa 2025 ini kendati masih agak lesu, Yosafat menilai ada kebangkitan properti ketika pemerintah turun tangan membuat regulasi yang memacu semangat banyak pihak. 2025 saya optimis karena dengan bantuan pemerintah yang memberikan free pajak BPHTB dan sebagaimanapun dengan ada bantuan dari Kementerian Perumahan, itu sangat luar biasa. Jadi lihat ini sebagai peluang bukan beban. Ya. Jadi mohon dipertimbangkan jika Anda ingin beli properti, dipertimbangkan baik-baik peluang-peluang tersebut dan ingat legalitas yang utama. Jangan Anda tergiur tetapi Anda tergiur akhirnya Anda salah investasi dan akhirnya Anda menyesal. Jangan, legalitas yang utama. Kalau sekarang Pak jujur harus itu lesu ya, properti sekarang itu lesu. Tetapi ingat, lesu itu dikarenakan daya beli yang turun. Ya, tapi ingat pemerintah itu tidak tinggal diam. Makanya diberikan fasilitas-fasilitas, free pajak, ya, bantuan pemerintah 3 juta rumah. Makanya itu saya bilang, tujuan dari pemerintah itu untuk membangkitkan gairah dari masyarakat, daya belinya. Makanya kita harus lihat peluang lagi. Untuk kawasan, Yosafat menilai Minahasa Utara menjadi sentra perumahan karena lokasinya yang mudah terhubung dengan Manado. Di distrik M sendiri sebagai perumahan komersial di Jalan SBY, menurut Yosafat pengembang mematuhi kawasan ruang terbuka hijau. Bahkan dari aspek perumahan sehat, pengarangan menjadi sangat penting bagi kebaikan lingkungan hidup untuk aspek bebas banjir. Sebagai pengembang, Yosafat Muniaga sangat mendukung program 3 juta rumah bersubsidi bagi first buyer atau mereka yang belum pernah memiliki rumah sebelumnya. RRI Manado, Audi Kandares terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado,
Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari RRI Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Warga Gorontalo meminta pemerintah mengantisipasi peningkatan penggunaan LPG selama Ramadan. Pemerintah diminta melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi kelangkaan LPG bersubsidi selama bulan suci Ramadan, khususnya di Provinsi Gorontalo. Rusdin Kajim, salah seorang warga, mengatakan saat bulan Ramadan kebutuhan LPG setiap rumah tangga biasanya mengalami peningkatan. Itu dikarenakan aktivitas memasak yang menjadi cukup rutin seiring dengan bertambahnya menu makanan yang disiapkan. Meskipun saat ini sudah banyak agen dan pangkalan yang melayani kebutuhan LPG masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, Rusdin berharap selama Ramadan kuota LPG di setiap pangkalan dapat ditambah dari jumlah biasanya. Ia juga berharap para agen dapat melakukan distribusi LPG ke setiap pangkalan menjadi 2 kali dalam sepekan. Persiapan puasa, tadinya mungkin 2-3 kali bisa masak, kalau sore, malam, sahur, jadi membutuhkan LPG. Pemerintah sudah berusaha ya untuk membuka agensi di seluruh desa. Mungkin yang tadinya cuma 1 gas atau 2 gas, mungkin mereka sampai 3-4 gas. Seminggu sekali, akan mungkin seminggu 2 kali. Bagaimanapun ke depan nanti, kita berdoa ya, insya Allah, dan beberapa lagi di kuasa ini, pemerintah akan menambah yang tadinya mungkin cuma 50, bisa ditambah 60 atau 5. Itu semua itu. Menanggapi harapan masyarakat tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Gorontalo, Victor Asiku, menyebut kuota LPG 3 kg di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo, selama ini sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, selama ini yang seringkali membuat LPG bersubsidi menjadi langka karena adanya oknum-oknum yang melakukan penimbunan atau keterlambatan distribusi ke setiap pangkalan. Kuotanya kita itu sebenarnya kalau sudah hitungan normalnya ini posisi aman sebenarnya. Nah, cuma biasanya ya, dan ini bukan hanya di gas ya, misalnya mau mendekati hari-hari besar ini ada yang nakal mulai simpan gitu sebenarnya, sehingga untuk harganya kita coba mainkan. Tapi biasanya itu bukan di pangkalan, di sub agen terjadi. Jadi kalau kita bicara kuota tabung ditambah, sebenarnya nggak perlu ditambah. Ini posisinya kita sudah posisi normalnya ini memang sudah sesuai. Untuk meminimalisir terjadinya kelangkaan LPG saat Ramadan, Victor mengimbau kepada para agen melakukan pengawasan secara ketat dan distribusi tepat waktu. Kepada seluruh pangkalan, ia juga meminta agar melakukan penjualan secara merata. Ia mengingatkan jangan sampai ada orang-orang tertentu yang diberikan keleluasaan membeli tabung dalam jumlah yang banyak sehingga warga lain tidak mendapatkan jatah. Dengan langkah-langkah pengawasan dan distribusi yang tepat, diharapkan kelangkaan LPG bersubsidi dapat dihindari selama bulan Ramadan. Dari Gorontalo, Andi Sanga, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sektor layanan publik di Gorontalo mendapat kritikan dan saran dari masyarakat. Sektor layanan publik di Gorontalo mendapat sorotan masyarakat. OPD pemerintah maupun lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mendapat saran masukan dari masyarakat, terutama menghindari adanya pungutan-pungutan yang tidak resmi. Anton, warga Kelurahan Dungi, Kota Gorontalo, kepada RRI menyampaikan seharusnya di instansi pemerintah maupun lembaga lainnya yang melayani publik harus memiliki resepsionis sehingga pelayanan dapat dilakukan satu pintu. Mungkin hanya aparatur sipil saja, sehingga apapun yang terjadi di situ mungkin keseluruhan atau apa yang dihantam itu pelayanan aparatur, padahal kita ada 3 institusi saja. Kemudian untuk secara keseluruhan pelayanan ASN, saya melihat belum adanya sistem yang tepat. Seharusnya di masing-masing institusi itu, di masing-masing kantor itu ada yang namanya resepsionis, sehingga pelayanan itu tidak sampai masuk ke ruangan-ruangan apalagi yang menimbulkan celah pungli. Terkait layanan publik ini menjadi bagian tugas fungsi Ombudsman RI untuk mengawasi serta menjembatani keluhan masyarakat terhadap instansi layanan publik. Ombudsman RI perwakilan Gorontalo saat ini sudah menerima 51 laporan terkait pelayanan publik periode Januari hingga Februari 2025. Kepala Ombudsman RI perwakilan Gorontalo, Muslimin B. Putra, saat dikonfirmasi mengemukakan
Laporan-laporan tersebut mencakup berbagai sektor, namun sektor pendidikan mendominasi dengan jumlah 14 laporan. Data yang diterima oleh bagian keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan Januari-Februari ini yang tertinggi itu adalah pendidikan, ada sekitar 14 laporan masyarakat. Dari 51 total laporan dari Januari Februari ini. Selain sektor pendidikan, laporan-laporan lainnya juga datang dari sektor kesehatan, administrasi kependudukan, dan infrastruktur. Dari 51 laporan yang diterima, sebanyak 25 laporan sudah ditindaklanjuti melalui sistem reaksi cepat Ombudsman atau RCO. Sistem ini bertujuan untuk menangani laporan yang membutuhkan penyelesaian segera agar dapat memberikan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Terkait dengan tindak lanjut laporan, Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo juga melakukan pemantauan secara rutin terhadap proses penyelesaian kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita menuju RRI Tahuna. Kebutuhan bahan pokok di Sangihe aman menghadapi bulan suci Ramadan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Daerah Kepulauan Sangihe sebagai instansi teknis memastikan stok kebutuhan bahan pokok tetap tersedia dan belum ada pergerakan harga. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perindak Sangihe Trenov Ponto SH saat dikonfirmasi ketersediaan kebutuhan pokok jalan bulan suci Ramadan. Dijelaskan Ponto bahwa hingga minggu kedua di bulan Februari belum ada pergerakan harga yang mencolok terutama untuk kebutuhan pokok. Di sisi lain sesuai hasil monitoring dan pemantauan di lapangan, stok kebutuhan tetap terjaga hingga beberapa bulan ke depan, apalagi menghadapi perayaan Idul Fitri sekalipun. Dinas Perindustrian Perdagangan yang intens setiap hari melakukan pemantauan pengawasan berkaitan dengan harga barang kebutuhan pokok. Ini rutin dilakukan setiap hari dan kami menginformasikan itu, menyampaikan itu langsung kepada tim pengendalian inflasi daerah. Sejauh ini sampai dengan minggu kedua bulan Februari, harga barang kebutuhan pokok masih terbilang stabil, juga masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kadis Perindak menambahkan dalam pemantauan dan pengawasan kebutuhan pokok juga disampaikan ke tim pengendali inflasi daerah. Selain itu, ada rapat koordinasi yang langsung difasilitasi pemerintah pusat melalui Viasum menyangkut pergerakan harga dan pemenuhan stok kebutuhan di setiap daerah. Anton Lahaube melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari RRI Tahuna kita beralih ke RRI Talaut. Ketahanan pangan hingga pelosok desa jadi atensi Kapolres Kepulauan Talaut. Selain intens melaksanakan program penanaman 1 juta hektar lahan jagung di wilayah hukumnya, sebagai wujud mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan H. Prabowo Subianto, Polres Kepulauan Talaut bersama Polsek jajaran juga secara intens bekerja sama dengan stakeholder terkait melaksanakan peninjauan ketahanan pangan masyarakat di sejumlah desa. Terpantau pada beberapa kesempatan Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistio Nugroho turun langsung melakukan sambang ke sejumlah pekarangan maupun perkebunan warga. Program ketahanan pangan yang saat ini digerakkan oleh pihak kepolisian khususnya dalam hal penanaman jagung itu hanya sebagai penggeraknya saja. Namun kita di sini mengajak para masyarakat untuk bisa sama-sama menciptakan ataupun melaksanakan program dari Bapak Presiden, yaitu terkait masalah ketahanan pangan. Hal tersebut sangat baik sekali sehingga kami dari kepolisian membantu untuk menggerakkan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat menjadi meningkat, khususnya di Kepulauan Talaut.
Pamen Polri berpangkat 2 Melati ini juga secara aktif memberikan arahan kepada warga untuk mengembangkan sumber daya atau potensi yang ada guna mendukung ketahanan pangan bergizi yang dicanangkan pemerintah. Ia berharap dengan adanya program ketahanan pangan ini bisa lebih meningkatkan perekonomian masyarakat di bumi Porodisa. Dari Milongane, Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI Robert Tamroba terus mengudara untuk Indonesia. Sekian rangkuman lintas berita Magota sepekan tanggal 22 Februari 2025 bersama saya Jihan Umar. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.